Apa yang menurut Bapak sangat mutakhir untuk bisa menjaga kestabilan pasar keuangan kita di 2024 ini? Di saat dari global ini masih banyak konflik geopolitik yang mungkin terjadi dan bisa mempengaruhi. Eh, Kalau kita lihat di pasar saham, ini sudah melihatkan optimismenya. Indeks sudah di atas 7.000, udah sustain beberapa waktu. Ya. Ini adalah bukti bahwa sudah mulai sebenarnya. Optimisme itu dilihat dari situ. Ya. Orang sudah mulai barangkali membuat rencana-rencana dan tentunya right issue. Ya. Dan ini direspon dengan tadi demand yang cukup tinggi di pasar modal. Ya. Ditambah lagi suku bunga yang akan lebih rendah. Ya. Dan juga tahun politik yang akan selesai dalam tahun ini. Ya. Nah, ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk menyambut ini, ya, gegap-gempitanya bisnis di Indonesia. Dan juga pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur yang ini tinggal bagaimana menggenjot multiplier dari infrastruktur yang sudah ada, ya, sehingga bisa mempekerjakan orang banyak dan juga memberi kontribusi kepada pendapatan pajak. Ya. Dengan dibangunnya infrastruktur itu otomatis akan menimbulkan dampak multiplier kepada daerah-daerah di mana bisa diakses dengan baik. Ya. Terutama bagi para pengembang, ya pasti itu tumbuh daerah pemukiman. Ya. Pasti itu tumbuh, pemukiman tumbuh pasti akan tumbuh multiplier yang lain. Bahkan beberapa daerah tentunya di kawasan Sumatera akan muncul industri-industri baru, ya, yang tadinya sulit diakses, orang tidak akan tertarik, menjadi tertarik untuk membangun di situ. Dan juga tourism luar biasa. Ya. Inilah sebenarnya kebangkitan Indonesia untuk masa depan, ya, tahun-tahun ke depan ini. Baik, bagaimana cara pemerintah mungkin yang menurut Bapak ini juga bisa menjadi senjata utama untuk menciptakan inflow lebih banyak lagi ke dalam negeri? Terutama ketika kita masih menjelang pemilu di 14 Februari nanti. Inflow ini sangat tergantung dari bagaimana prospektus bisnis yang dibuat di suatu negara. Ya. Dan ini banyak sekali momentum-momentum di Indonesia yang telah diciptakan. Ya. Infrastruktur pasti. Ya. Yang kedua tadi multiplier. Disinilah nanti tentunya kita harapkan banyak sekali, ya, investor-investor yang tentunya terjun ke pasar modal, right issue, dan itulah yang memicu inflow. Ya. Right issue tentunya bukan hanya saham, tapi juga surat hutang. Ya. Ini tentunya akan lebih besar lagi ke depan. Ya. Dan saya rasa ini juga akan menggeret bisnis retail, ya, sebagai supplier-supplier kecil. Ya. Dan ini juga pemerintah telah lama masuk memberikan kemudahan dan tentunya subsidi bagi para pelaku retail, terutama KUR. Ini adalah ekosistem yang diciptakan sehingga nanti bisa mendukung pertumbuhan yang lebih bagus ke depan dan memberikan momentum positif bagi para investor asing untuk masuk. Ya. Dan kita harapkan justru masuknya investor asing ini justru lebih banyak kepada yang medium long term berupa FDI. Ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ini juga akan menarik investor portfolio terutama di saham maupun di surat-surat berharga. Jadi inilah yang sebenarnya roadmap Indonesia ke depan dan ini momentum yang bagus dan kami yakin ini bisa menjadi positif bagi kesejahteraan masyarakat ke depan. Baik, Pak Wimbo, terlepas dari Indonesia yang sedang menghadapi tahun politik, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, seberapa menarik pasar keuangan kita bagi investor-investor global? Indonesia ini sebenarnya kami sebut negara yang eksotik, ya. Karena apa? Penduduknya besar, kaya resources, national resources, ya. Dan kita pemerintah sudah mencanangkan untuk menggenjot mengenai
pengolahan, industri pengolahan dari yang selama ini dijual secara raw material. Dan ini semua adalah akan memperluas tenaga kerja kita. Ya. Dan kita memberikan insentif bagi industri-industri tertentu, terutama yang sudah diumumkan insentif pajak untuk berbagai sektor yang bisa mempekerjakan masyarakat banyak dan mendorong ekspor. Nah inilah yang sebenarnya ini menjadi landasan utama bagaimana ini kita menarik bagi negara-negara lain. Mungkin negara lain tetangga kita ya sudah levelnya sudah tinggi, sudah optimum, sudah saturation. Jadi tidak bisa digenjot lagi. Karena apa? Karena unemployment-nya sudah cukup rendah ya. Dan mungkin industrialisasinya ya sudah optimal. Ya. Nah Indonesia itu ruangnya masih besar. Sehingga kalau kita lihat data-datanya, perdagangan kita itu selama tahun 2003 surplus. Which is itu dulu sulit sekali untuk mendapatkan surplus perdagangan di Indonesia ini. PDB kita 5%. Which is itu cukup tinggi dibandingkan negara tetangga kita. Ya pembandingannya tidak boleh negara-negara yang less developed ya. Nah di negara G20 cukup tinggi 5% itu. Ya. Nah negara kita, tetangga kita rata-rata masih di bawah dan kadang-kadang sangat volatile. Ya. Dan inilah sebenarnya momentum Indonesia untuk menarik ya investor karena kita bangkit, resources yang cukup besar dan juga resourcesnya diolah dan juga pemerintah sangat care bagaimana memberikan insentif berbagai industri ini. Ya. Nah inilah yang sebenarnya menarik dibandingkan negara lain. Dan ini seluruh dunia melihat Indonesia saat ini. Bagaimana Indonesia bisa begini ini bukan tidak dengan desain. Ini adalah rencana panjang yang sebenarnya sudah diidam-idamkan. Dan harapan kami inilah yang menjadi titik tolak nanti ke depan Indonesia menjadi negara yang Indonesia Emas 2040. Ya, harapan kita itu. Dan ini tentunya terus kita jaga bersama-sama agar ini momentum ini bisa tidak hilang. Itulah yang kenapa Indonesia sangat menarik dibandingkan negara-negara lain.